Oke. Ini kita lanjutkan bab 4. Nah, di bab 4 ini masih di awal ya, yang saya jelaskan ya. Udah kelihatan belum? Sudah? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Sudah. Ya, Bu. Di bab 4 ini sebenarnya ini akhir dari AKL 1 untuk kombinasi bisnis. Nanti minggu depan kita masuk ke persekutuan. Nah, ini akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Kemarin sudah dijelaskan juga konsinyasi itu sederhananya kan ada 2 jenis penjualan secara tunai, kemudian penjualan secara kredit. Dan yang ini namanya penjualan konsinyasi. Ini banyak dilakukan. Ini kalau nggak salah sudah saya jelaskan. Apalagi sekarang model-model ini ya, online shop itu dia banyak menggunakan konsinyasi, reseller itu. Jadi ada pihak ketiga. Nah, ini sudah ya. Sudah saya jelaskan di awal juga ya ini ya. Sudah apa belum? Sudah apa belum ini? Biar saya lanjut. Halo? Belum, Bu. Sudah belum, Pak? Sudah apa belum? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Nah, penjualan konsinyasi kalau didefinisikan adalah suatu jenis penjualan dengan cara menitipkan barang dagangan pada pihak lain untuk dijualkan. Jadi kita menggunakan pihak ketiga. Ada mediatornya. Kemudian barang dagangan yang dipakai sebagai objek penjualan konsinyasi itu disebut dengan istilah barang konsinyasi. Nah, ada perbedaan pokok antara transaksi penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler. Reguler di sini penjualan artinya biasa yang dilakukan dari penjual ke konsumen. Nah, perbedaan itu ada beberapa. Yang pertama, hak milik barang konsinyasi, hak milik tersebut akan berpindah tangan dari ada istilah namanya pengamanat dan komisioner. Ya. Pengamanat itu yang punya barang, komisioner itu yang dititipkan barang. Nah, apabila komisioner sudah berhasil menjual barang tersebut pada pihak ketiga. Sedangkan untuk penjualan reguler, hak milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada saat terjadi transaksi penjualan dan penyerahan barang. Sebentar. Ini kalau nggak salah saya sudah jelasin kok. Wong waktu itu mengerjakan case kok ya. Mas siapa itu yang ngejain ya? Ya, Bu, sudah. Oh ya, Bu, Iya, ya. ini apa sih ngentek waktu ae? Sudah kok. Mas siapa itu yang waktu itu? Nah, sampai sini kan ya? Ya, Bu. Makanya kalau saya tanya tolong dijawab. Mas siapa ya waktu itu ya yang ngejain ya? Johan, Bu. Ya, Mas Johan. Nah, Mas Johan yang ngirim ke saya. Nah, oke. Ini sudah, Arifani ini sudah. Terus ini kan yang Anda kerjakan kan? Waktu itu dikerjakan. Nah, sekarang saya masuk ke ini, akuntansi konsinyasi untuk pengamanat dengan menggunakan metode laba tidak terpisah. Jadi yang kita jelaskan sebelum ujian, yang kita bahas itu menggunakan laba terpisah. Kalau ini tidak terpisah. Apabila pengamanat dalam mencatat penjualan konsinyasinya menggunakan metode laba tidak terpisah, maka semua transaksi penjualan, sebentar. Semua transaksi penjualan konsinyasi pencatatannya tidak terpisahkan dengan pencatatan transaksi penjualan reguler. Akibatnya, dalam metode ini tidak akan timbul yang namanya rekening baru untuk mencatat transaksi konsinyasi tersebut. Nah, transaksi yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan dicatat seperti transaksi penjualan biasa.
Sehingga pada saat konsinyasi tersebut dijual pada pihak ketiga, perlu namanya diadakan pencatatan HPP, harga pokok penjualan oleh pengamanat. Hal ini disebabkan karena seakan-akan barang tersebut hanya berpindah tempat saja. Hanya dalam hal ini perlu diadakan yang namanya memorial, atau memorial itu sederhananya pencatatan tersendiri agar tidak kehilangan aliran barang konsinyasi tersebut. Nah, yang saya bold ini ada masalah lain yang perlu diketahui dalam penggunaan metode ini, yaitu bahwa pengamanat tidak menutup rekening pendapatan atau kerugian dari konsinyasi pada akhir periode konsinyasi. Jadi laba atau rugi karena adanya penjualan konsinyasi tidak dibuatkan namanya jurnal penutup atau tidak ditutup ke rekening laba rugi. Itu bedanya dengan metode laba terpisah. Oke, ini penjelasannya. Nah, sekarang kita ke kasus. Ini ada CV Rahma. Memproduksi pakaian wanita dan menitipkan barang-barang produksinya kepada CV Kurnia. Rahma sebagai pengamanat, Kurnia sebagai komisioner. Pada awal tahun, CV Rahma mengirim 4.000 unit pakaian wanita yang mempunyai harga pokok 10.000 dan diberi harga jual 15.000. Ongkirnya 250.000. Sudah dibayar lunas. Toko Kurnia melaporkan bahwa dia telah mengeluarkan namanya biaya promosi, penjualan dan biaya penyimpanan untuk titipan barang tersebut selama 1 tahun dengan menghabiskan biaya 900.000. Komisi penjualan ditentukan sebesar 15% dan semua biaya yang dikeluarkan oleh Toko Kurnia akan diganti CV Rahma. Pada akhir tahun, Toko Kurnia melaporkan bahwa semua pakaian yang dititipkan berhasil dijual dan bersamaan dengan itu pula dikirimkan uang hasil penjualan sebesar 30.600.000. Nah, dari data ini diminta membuat namanya jurnal yang harus dibuat oleh CV Rahma dengan menggunakan metode laba tidak terpisah. Jangan lupa harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada di sini. Tidak perlu namanya membuat pencatatan tersendiri, tidak perlu dibuatkan jurnal penutup, itu bedanya dari kasus ini. Dari sini siapa bertanya? Silakan. Nanti setelah saya buka di e-learning, Anda harus mengumpulkan kasus ini, dimasukkan di e-learning. Ya? Dengar ya suara saya ya? Dengar. Ya, oke. Nanti saya kasih due date-nya sehari. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi konsinyasi untuk komisioner. Yang tadi itu pengamanat yang kita bahas di hari ini dan sebelum UTS. Pihak lain yang menerima titipan barang untuk dijualkan itu disebut komisioner atau konsinyi. Alasan kenapa komisioner mau menerima barang dari pengamanat dengan harapan akan mendapatkan pendapatan komisi apabila berhasil menjualkan barang titipan tersebut. Nah, ini ada kewajiban-kewajiban bagi komisioner akibat adanya perjanjian konsinyasi dengan pengamanat. Pertama, yang namanya komisioner itu kan semakin tinggi dia bisa menjualkan barangnya pengamanat, semakin tinggi juga komisi yang dia dapat. Ya kan, akhirnya dia berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjualkan barang konsinyasi tersebut dengan harga dan persyaratan ditetapkan dalam perjanjian. Kemudian menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang konsinyasi dari pencurian, kebakaran, dan risiko fisik lainnya. Kemudian mengelola secara fisik maupun akuntansi barang-barang konsinyasi agar mudah diidentifikasi. Yang terakhir, komunikasinya melalui apa ya? Laporan, membuat laporan penjualan konsinyasi secara periodik kepada pengamanat.
Nah, ini ada prosedur-prosedur untuk akuntansi konsinyasi komisioner dengan menggunakan metode laba terpisah. Sama yang pengamanat laba terpisah, ini juga menggunakan metode laba terpisah. Nah, apabila komisioner mencatat transaksi barang titipan dengan menggunakan metode laba terpisah dari laba atas penjualan reguler, maka komisioner akan membuat satu rekening untuk menampung seluruh transaksi barang konsinyasi, yaitu konsinyasi masuk. Ini adalah penggunaan rekening konsinyasi masuk. Kalau Anda hafal seperti ini, sisi debit adalah sisi kredit, agak bingung ya. Nanti kita langsung ke case-nya saja. Nah, untuk mencatat pengeluaran biaya yang ditanggung oleh pengamanat, untuk mencatat pengiriman uang ke pengamanat, itu sisi debit. Untuk mencatat pendapatan komisi. Sedangkan sisi kredit untuk mencatat penjualan barang konsinyasi, untuk mencatat pendapatan lain yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Ini contoh kasusnya. Bu, apakah dari kasus-kasus itu tidak pernah ada jawaban? Saya memang tidak ngasih jawaban. Tugas Anda harus mengerjakan ini, ya. Ini adalah contoh pertama untuk komisioner. Nah, contohnya ini toko Ditra melaksanakan penjualan konsinyasi dari salah satu pabrik di Jakarta. Jadi Ditra ini dia berposisi sebagai komisioner. Pengamanannya di mana? Pengamanannya di Jakarta, ya, dengan transaksi selama 1 tahun. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Siapa bertanya? Silakan. Siapa bertanya? Silakan. Halo? Masih ada orang ya? Masih lengkap ya? Masih lengkap semuanya? Oke, kita lihat contoh dari kasus Ditra Elektrik. Halo, masih dengar suara saya ya? Benar. Kita buka ke kasusnya Ditra. Nanti saya kasih ininya, apa namanya? Materinya. Saya kasih materinya. Tapi kalau nggak salah di buku ada kok ini. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Di PowerPoint sebentar. Nah, case-nya kan Ditra pada awal bulan ngapain dia itu? Menerima kiriman. Seperti yang dikerjakan Mas Johan dulu itu harus membuat 2 kolom. Keterangan dan jurnal. Ya. Kemudian mana tadi? Sebentar.
Oke, sebentar. Kita lihat satu-satu. Nah, nomor satu keterangannya apa keterangannya? Menerima kiriman 100 buah TV berwarna. Ya, ini yang jurnal siapa kira-kira yang jurnal? Pengamanat atau komisioner ini? Halo? Komisioner. Komisioner. Enggak. Sing jawab memang siji. Maaf, enggak kelihatan tulisannya, Bu. Putih aja. Durung nulis saya. Saya masih tanya. Sing omong nulis ya sapa? Ya. Bentar. Oke. Oke. Nah, yang pertama keterangannya menerima kiriman, jurnalnya jurnal enggak kira-kira? Jurnal enggak? Iya, Bu. Yo, keliru sampai enggak paham tadi yang saya jelaskan di depan. Tidak perlu jurnal. Kan memorial saja yang kemarin kita bahas tadi. Kan nggak sama dengan pengamanat. Terus yang jurnal sebenarnya harusnya siapa? Ini kan komisioner ini. Tidak ada jurnal. Saya kok kaku ya pakai ini ya. Nah, sekarang nomor 2. Pembayaran ongkir. Terus kalau tidak ada jurnal ngapain, Bu? Ya memo saja sesuai dengan keterangan yang di depan tadi. Nomor 2 jurnal enggak? Sama, tidak jurnal. Juga cukup memo saja. Dengar ya suara saya ya? Halo? Dengar, Bu. Dengar. Bu. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 2 sama, nomor 1. Sama. Sekarang nomor 3. Nomor 3 dia keterangan apa? Dia bayar biaya promosi penjualan dan biaya penyimpanan. Nah, inilah yang saya maksud tadi, debit kredit tadi, ini tadi. Kok ini? Nah, ini tadi. Sisi debit untuk mencatat apa? Sisi kredit untuk mencatat data. Itu ada di nomor 3. Terus nyatetnya apa, Bu, yang dicatat? Kan gitu ya? Yang dicatat apa tadi? Yang dicatat, bagaimana cara menjurnalnya? Masuk konsinyasi masuk atau konsinyasi keluar? Ayo. Konsinyasi masuk, Bu. Strip apa? Kenapa konsinyasi masuk? Kan dia apa namanya? Komisioner. Konsinyasi masuk. Terus, itu kan biaya-biaya kan ya? Anggap saja itu sebagai biaya operasi. Itu debitnya. Kreditnya, saya bayar siapa yang bayar? Yang bayar siapa? Komisioner. Ini debitnya ini. Terus kreditnya. Ayo, kreditnya apa kreditnya? Kreditnya, yang bayar siapa? Ayo, nggak muni belas. Kalau langsung bayar apa namanya?
Hutang apa? Kas. Bu, ini biaya operasi ini dari mana? Misalnya pertanyaannya ngono ya. Itu saya singkat karena tadi kan biaya-biayanya jadi ini. Sisi debit. Misalnya aku keterangan ini, njoro gak iso iki. Ini sisi kredit. Nomor 3. Uangnya berapa uangnya? Ya totalnya berapa tadi? 450.000. Bu, ini boleh nggak dibuat satu-satu? Boleh. Promosi kan itu di situ ada keterangan promosi, penjualan dan penyimpanan. Anggap saja ini sebagai biaya operasi. Nah, sekarang nomor 4. Ya, nomor 4 sekarang. Nomor 4 itu mencatat penjualan 100 buah TV dengan nilai. Nomor 4 keterangannya gimana sih nomor 4 itu? Nomor 4, komisi penjualan ditentukan berapa persen? 16%. Dalam perjanjian disetujui bahwa semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan diganti oleh pengamanat. Gimana cara menjurnal? Oke, nomor 4. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Kita lihat transaksi nomor 4. Nah, ini. Loh, Bu, yang nomor 1 ini belum dicatat ya? Iya. Pada awal bulan itu ya, kirim 100 buah TV itu kan? Oh, sudah. Terus, mencatat penjualan berapa itu di situ? Halo? Pada awal dikirim 100 buah dengan harga jual 900 dengan harga pokok 600. Ongkirnya 350 telah dibayar oleh pengamanat. Biaya promosi 450. Komisi penjualan 16%. Nah, nomor 4 kita catat dulu nomor 4 sesuai dengan prosedur yang ada di sini. Nomor 4. Mencatat penjualan barang-barang konsinyasi. Anggap saja penjualannya berapa yang terjadi di situ. Kira-kira penjualannya berapa? Ada nggak keterangan telah terjadi penjualan? Dengan asumsi. Ada nggak? Nomor 4. Nggak ada, Bu. Ya sudah, kita pakai asumsi 100 buah televisi dengan harga jual 900.000 kan gitu kan? Halo? Iki turu kabeh iki. Tahu aku gak jawab belas ya. Iya, Bu. Iya, 900.000. Piye iki? Atau saya ganti yang jadi host. Setelah ini saya buka e-learning sama saya kasih materinya. Kalau gitu nanti Kamis kita ketemu lagi aja. Anda megang, saya megang. Ya, ini sudah berapa menit ini? Sudah 37. 37. Sudah 37. Iya, 37. Ya. Gini aja. Tugas yang tadi saya kasih due date nanti yang pertama tadi ya, kan masukin di e-learning. Kemudian yang berikut ini materinya saya share. Jadi kayaknya bingung Anda nggak megang materi, coba dikerjakan sebisanya. Ya. Sebisanya nanti pas hari Kamis kita Zoom lagi, saya mau tahu nanti saya tunjuk 1 atau 2 orang untuk
memberikan penjelasan. Enggak respon belas ya. Ada pertanyaan dari sini? Nanti kalau di awal waktu Zoom, biar nggak bola-balik ini ada yang nunggu untuk di-admit, ya, tolong diinfokan untuk masuk di awal. Karena kalau sudah saya jadi host, saya nggak akan mengadmit. Ya. Terus Iya, kemudian Bu. untuk pengalaman UTS kemarin. Nggak tahu ya, mungkin bukan kelas ini. Itu salah mengupload itu ya. Jawaban UTS itu salah ngupload. Mata kuliah berbeda yang diupload. Nah, itulah kesalahan bukan dari dosen. Ketika saya mau nilai itu enggak ada. Yang dikasih malah mata kuliah lain. Ya apa ya? Blind. Human error. Fatal itu ya. Enggak teliti. Anak akuntansi kok enggak teliti. Sekarang kita sudah di due date tanggal 8 itu terakhir ngupload nilai UTS. Nah, kalau Anda mengupload soal yang bukan seharusnya, terus ya apa? Ya, jadi tolong biar nggak terjadi human error seperti itu, diperhatikan, teliti lagi, ini bener nggak apa nggak anggar ngupload. Ya, karena kalau bagi saya nggak ada toleransi, saya anggap mana nggak ngumpulin gitu aja. Salah ngono, sing dikumpulin. Ya, salah kabeh. Sing nguploadnya keliru. Anak akuntansi kok nggak teliti. Itu human error, fatal itu. Oke, mungkin itu dulu ya. Setelah ini saya buka e-learning-nya. Yang lain tolong diperhatikan. Kasus yang pertama itu nanti saya kasih waktu 2 jam ke depan untuk Anda ngerjakan dan Anda upload. Saya buka. Lebih dari itu nggak ada toleransi. Terus materi hari ini saya share lewat Mas siapa itu tadi? Ketua kelas. Nanti hari Kamis jam 7 kita ketemu lagi. Anda sudah megang, saya sudah megang, Anda mengerjakan yang tadi. PT Ditra tadi. Paham ya dari penjelasan saya? Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Halo. Cukup Ya, jelas? paham, Bu. Ya, oke. Jelas, Bu. Saya buka e-learning-nya setelah ini. Ada yang Ya, tanya? Bu. Siapa yang tanya? Tugasnya diketik atau saya, Bu? Wis terserah. Untuk oh iya. Terserah, pokoknya saya lihat ada yang apa? Ada tugas yang Anda kumpulkan, mau ditulis, mau diketik, ya. Mau diwarnai, terserah. Ada lagi? Nanti yang tugas pertama ini saya kasih waktu 2 jam ke depan. Ini jadi jam 8 kurang seperempat. Jam 10 kurang seperempat Anda harus ngumpulin. Nggak ada alasan atau Bu saya lupa. Bu, Dudit. Nah, ingat loh ya. Soal-soal yang lebih dari Anda kumpulkan di e-learning lebih dari due date itu nggak masuk. Jadi kalau saya rekap itu, kalau Anda tidak ngumpulin lebih itu nggak ada. Ya, jadi tolong diperhatikan. Kemarin UTS juga gitu, ada beberapa kelas saya yang lain. Ngumpulinnya sudah dikasih due date 1 jam, hampir 2 jam. Melewati due date, nggak ada. Jadi kita ngoreksinya kosongan gitu. Itu yang pertama. Kedua lagi, nguploadnya salah. Fatal ya. Remehno iki jenenge. Jadi ya nilainya kosong. Oke, mungkin itu dulu. Tak buka habis ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk hari ini. Ya, hari ini saya harap hari Kamis nanti saya harap bab ini selesai biar kita masuk ke akuntansi persekutuan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya, cukup ya hari ini ya. Ya, Bu. Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.